Oke Rana, selamat pagi semuanya. Salam untuk kita semua. Ya, harapan Pak Guru kalian semua dapat memperoleh keselamatan, kesehatan senantiasa sehingga kita bisa belajar. Nah, pada pagi ini ya, pada pagi ini kita bersama-sama akan belajar di dalam bahasa Indonesia, yaitu kita akan masuk pada tema 8 subtema 1, dan yang akan kita pelajari adalah tentang teks non-fiksi. Nah, anak-anak yang Pak Guru kasihi, ya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami bersama akan belajar, berkati belajar kami, berkati alat-alat yang kami gunakan sehingga kami dapat belajar dengan lancar. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak, kembali kita ke tema kita, tema 8 sub 1 tentang teks non fiksi. Nah, sebelum kita mempelajari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks fiksi. Nah, hari ini kita akan fokus pada pembelajaran tentang teks non fiksi. Nah, dari pembelajaran ini, maka harapan dari kita semua, Pak Guru, kalian semua nanti akan memahami apa yang dimaksud dengan teks non fiksi, terus contoh-contohnya apa, kemudian kita mampu, kita bisa membuat teks non fiksi. Nah, oke anak-anak, perhatikan yang akan kita lewati dan harus kita kuasai tentang materi ini adalah seperti ini. Kita mampu mengurutkan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non fiksi. Kemudian juga kita harus mampu menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat dalam teks fiksi atau non fiksi. Oke. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan teks non fiksi? Teks non fiksi itu adalah teks yang berisi informasi tentang kejadian yang sebenarnya atau kejadian nyata, baik yang sedang terjadi maupun yang sudah lama terjadi. Jadi, teks non fiksi itu adalah teks yang isinya informasi kejadian yang betul-betul terjadi. Itu baik itu kejadian yang terjadi saat ini, kemarin, ataupun yang sudah terjadi lama. Itulah disebut dengan teks non fiksi. Nah, kemudian sebelum kita bisa membuat teks non fiksi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu ciri-ciri dari teks non fiksi. Apa cirinya? Yang pertama adalah berdasarkan data. Artinya, apa yang tertulis dalam teks itu adalah berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah informatif, artinya apa yang diinformasikan dalam teks itu memang betul-betul ada. Berikutnya adalah menggunakan makna denotatif atau makna yang sebenarnya, artinya ya tidak mengada-ada. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang lugas atau bahasa baku. Ini adalah ciri-ciri daripada teks non fiksi. Nah, dari ciri-ciri itu maka kita bisa mengambil satu contoh teks non fiksi. Nah, yang termasuk teks non fiksi itu apa saja? Ingat, teks non fiksi adalah teks yang berisi tentang apa yang terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Nah, contohnya apa? Laporan. Nah, laporan itu selalu pasti didahului dengan data. Nah, itu pasti nyata. Jadi orang menulis laporan itu berdasarkan data. Berikutnya teks pidato. Jadi ketika orang berpidato pasti menyampaikan sesuatu yang terjadi, itu teks pidato. Ya. Kemudian hasil wawancara. Hasil wawancara pun juga ini termasuk teks non fiksi. Karena apa? Karena kita yang mewawancarai pasti kita bertemu dengan orang yang kita wawancarai. Nah, hasilnya itu kita tulis. Maka
maka ini termasuk dalam teks non fiksi. Kemudian buku pelajaran juga, dan yang berikutnya adalah biografi. Nah, biografi ini termasuk teks non fiksi, ya. Karena apa? Yang kita tulis dalam biografi itulah kenyataan apa yang ada pada diri, baik itu diri kita sendiri ataupun diri orang lain. Itu biografi. Nah, inilah contoh-contoh teks non fiksi. Nah, ya, contoh-contoh teks non fiksi. Berikutnya, perhatikan. Nah, sekarang kita coba seperti apa kita membuat teks non fiksi dalam bentuk biografi. Kita lihat foto ini adalah Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, ya kan? Nah, kita akan membuat biografi. Ini contoh, ya, contoh Joko Widodo. Nah, contoh biografinya, perhatikan. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 61 dari pasangan Noto Narjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Nah, Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dari cuplikan ini sudah menandakan bahwa ini adalah biografi, ya. Kemudian dilanjutkan juga di sini ada yang menikah, yang memiliki anak, ditulis di sini karena ini biografi. Kemudian ia telah memiliki 4 cucu dan sebagainya. Kemudian nanti ada pendidikannya apa saja, terus pekerjaannya apa. Nah, itulah, ya, yang dimaksud dengan apa? Biografi seseorang. Nah, itu contoh. Nah, sekarang coba perhatikan kalau kita ada satu soal seperti ini. Pak Raden menulis sebuah peristiwa tentang kecelakaan yang baru terjadi di depan sekolah. Teks yang ditulis Pak Raden adalah termasuk teks apa? Termasuk teks fiksi apa non fiksi? Iya, betul sekali. Ini termasuk teks non fiksi. Kenapa? Karena yang ditulis itu sebuah peristiwa yang terjadi, yang betul-betul terjadi. Maka disebut dengan teks non fiksi. Nah, anak-anak yang Pak Guru kasihi, sekarang Pak Guru juga ingin kalian bisa membuat teks non fiksi. Oke, melalui tugas yang Pak Guru berikan, ya. Tugasnya apa? Nah, ini tugasnya adalah kalian menulis biografi orang tua kalian. Pilih salah satu, mama atau papa. Salah satu saja, ya. Bagaimana kalian bisa menulis? Ya, kalian harus bertanya atau mewawancarai mama atau papa kalian. Kemudian kalian tulis itu biografinya. Kalau sudah ditulis, nanti jawaban kalian, hasil dari ada biografi itu, kirim jawabannya ke Google Classroom, ya. Pak Guru tunggu, ya, sampai kalian mengumpulkannya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah bersama-sama dengan Pak Guru. Kita bersama-sama sudah belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kalian bisa dimampukan. Dan untuk tugas, selamat mengerjakan, selamat menulis, selamat mewawancarai orang tua kalian. Silakan dikerjakan dengan baik-baik, ditulis dengan rapi, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Tuhan